Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk para sahabat semua dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para sahabat yang telah subscribe, like, komen, dan share video-video di channel Sanum El Zain. Semoga rezeki para sahabat semua dilancarkan dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita sedikit ngobrol-ngobrol tentang salah satu poin pada rukun iman. Kita sudah tahu bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, iman kepada kitab-kitab suci Allah. Keempat, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Kelima, iman kepada hari kiamat. Dan keenam, terakhir, iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, terus poin mana yang akan kita perbincangkan pada hari ini? Yaitu poin yang keenam, tentang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita bingung mana yang termasuk qada dan mana yang termasuk qadar. Apa arti qada dan apa arti qadar? Oke, langsung saja. Nah, para sahabat semua, yang namanya qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seluruh makhluknya, baik yang terjadi di dunia maupun di akhirat, sejak zaman ajali. Zaman ajali ini adalah zaman di mana sebelum tercipta bumi beserta isinya. Jadi yang namanya qada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditetapkan kepada seluruh makhluknya, bukan hanya manusia, tapi mencakup hewan dan tumbuhan. Ditetapkannya itu sebelum tercipta bumi beserta isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Al-Furqan ayat 2 yang berbunyi wa khalaqa kulla syai'in faqadaruhu taqdira. Bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan ukuran-ukuran yang tepat. Terus apa contoh qada? Pertama adalah tentang kelahiran seorang, di mana dia dilahirkan, siapa orang tuanya, waktunya kapan, dan apa jenis kelaminnya, itu contoh qada. Terus yang kedua yaitu contoh qada tentang perputaran tata surya. Matahari terbit dari timur dan terbenam di arah barat. Nah, begitu juga kita tidak akan tahu nanti besok apakah matahari terbit dari timur atau dari barat dan terbenam ke barat atau timur. Itu adalah qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan pernah kita ketahui. Nah, terus yang ketiga yaitu tentang kematian. Kita selaku makhluk yang hidup di alam dunia ini, tentulah kita tidak akan hidup selamanya. Ada batas waktu kita hidup di alam dunia dan kita tidak akan pernah tahu sampai kapan usia kita, hanya Allah lah yang tahu. Nah, terus yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti qadar? Qadar adalah ketetapan Allah yang diberikan kepada makhluknya yang sudah terjadi. Nah, qadar ini yang biasanya kita sebut takdir. Nah, jangan salah kaprah bahwa yang namanya takdir itu terbagi menjadi 2. Ada takdir mubrom dan takdir mu'alak. Apa arti takdir mubrom dan apa takdir mu'alak? Takdir mubrom yaitu adalah takdir yang tidak mungkin bisa kita rubah selaku makhluknya. Apa contohnya? Contohnya jenis kelamin kita selaku manusia, laki-laki dan perempuan. Mungkin kita bisa mengoperasinya. Yang tadinya laki-laki bisa jadi perempuan dan perempuan bisa jadi laki-laki. Tapi ingat, hakikat dari Allah, kalau kita laki-laki tetap laki-laki. Dan apabila kita perempuan, tetap kita perempuan. Tidak bisa dirubah. Nah, terus ada juga yang kedua yaitu takdir mu'alak. Takdir mu'alak adalah takdir yang mungkin bisa kita usahakan. Jadi mungkin saja kita bisa merubah takdir tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa dan berusaha. Seperti contoh, apabila ada seorang anak yang kurang mampu dalam suatu pelajaran, bisa dirubah menjadi anak tersebut menjadi pintar. Dengan cara dia belajar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga seperti kemiskinan dalam usaha. Kita bisa dengan cara ikhtiar semaksimal mungkin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila kita ingin segala sesuatu yang ada di dunia ini, kita harus berdoa dan berusaha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila usaha tanpa diiringi dengan doa, maka itu adalah sombong. Dan apabila doa tanpa usaha itu bohong. Jadi bisa dikatakan bahwa iman kepada qada dan qadar Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati apa yang terjadi di dunia ini, baik
hal yang menyenangkan atau mengecewakan, itu merupakan takdir dan juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya. Kita selaku makhluknya wajib menerima itu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Walaupun sedikit, semoga bermanfaat untuk para sahabat semua. Mohon maaf bila ada kata yang salah atau penyampaian yang kurang jelas. Mohon maaf sebesar-besarnya. Diakhiri saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.